Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sudah memasuki mata kuliah asesmen PAUD ya. Jadi tadi sudah saya kirimkan bahan dan ada beberapa yang minta penjelasan lebih lanjut karena masih kurang paham. Jadi yang perlu kita tekankan adalah pemahaman awal dulu terhadap asesmen ya. Baik Ibu. Di sini ini ada bahan kajian MK asesmen PAUD dan ini yang akan kita bahas untuk mata kuliah asesmen PAUD. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu hakikat dari evaluasi dan asesmen. Karena banyak yang mengatakan bahwa evaluasi dan asesmen itu adalah sama. Ternyata dia bersifat hierarki. Jadi kita akan melihat dulu apa itu tes, pengukuran, penilaian, asesmen, dan evaluasi. Nah, dalam hal ini evaluasi dan asesmen itu ibarat sebuah lingkaran ya. Di dalam lingkaran ini ada lingkaran lagi sampai lingkaran yang terkecil. Jadi yang pertama dimulai dari tes. Nah, tes adalah salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai proses ataupun penetapan angka dengan cara sistemik untuk menyatakan keadaan individu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah penilaian atau disebut juga dengan assessment, itu memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. Nah, dalam hal ini assessment di sini bentuknya adalah menafsirkan data dari hasil pengukuran. Nah, sedangkan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran maupun tes. Jadi evaluasi itu merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan. Jadi evaluasi kalau di dalam lingkaran yang saya ilustrasikan ini dia berada paling luar ya, lingkaran terbesar. Jadi dimulai dari sebuah tes. Nah, tes itu adalah penilaian secara tidak langsung ya untuk melihat kemampuan seseorang. Kemudian pengukuran, setelah tes ada pengukuran. Kemudian yang ketiga penilaian, itulah assessment, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi kesimpulannya, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian atau assessment, sedangkan penilaian itu didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Penilaian assessment merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Jadi yang disebut hierarki itu adalah dia terstruktur dari mulai yang terkecil, dimulai dari tes sampai yang terbesar adalah evaluasi. Maksud terkecil dan terbesar ini saya ilustrasikan dalam sebuah lingkaran. Lingkaran kecil itu tes, lingkaran besar paling besar itu adalah evaluasi. Jadi ada tahapannya, dimulai dari tes, kemudian adanya pengukuran, adanya penilaian, baru terakhir evaluasi. Jadi kesimpulannya, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bersifat hierarki. Nah, jadi semua bertahap dia ya. Jadi evaluasi itu merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Kemudian bagaimana dengan evaluasi pembelajaran seharusnya? Nah, jadi di sini evaluasi adalah proses penyedia informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam evaluasi itu punya prinsip-prinsipnya. Yang pertama, evaluasi seharusnya menggunakan berbagai sumber informasi sampai prinsipnya sampai ada 5 prinsip. Jadi pengertian dari asesmen adalah proses menentukan sifat-sifat atau perilaku-perilaku individu atau karakteristik atau sifat dari hal lain yang sesungguhnya melalui observasi atau ujian. Kemudian menetapkan suatu angka, penilaian atau penentuan skor. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan evaluasi, evaluasi adalah pengambilan keputusan
yang diawali oleh tes, kemudian pengukuran, asesmen, baru terakhir diambillah sebuah keputusan. Nah, jadi setelah tahapan-tahapan dalam proses asesmen ya. Jadi ini ada fungsi asesmen. Nah, itu bisa dibaca dan dipahami sendiri ya Ibu-ibu ya. Kemudian ini ada kegiatan ya. Jadi dari pemahaman tadi ya yang saya jelaskan tentang perbedaan antara tes, kemudian pengukuran, penilaian dan evaluasi, saya ingin Ibu-ibu di sini menjelaskan ya permasalahan yang saya berikan, yaitu identifikasi masing-masing satu contoh data hasil pengukuran, penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran usia dini. Kemudian jelaskan perbedaan ketiganya. Jadi ini ibu-ibu bisa menjelaskannya berdasarkan pengalaman di sekolah. Nah, jadi harus tahu dulu perbedaannya yang tadi. Tes itu seperti apa, kemudian pengukuran seperti apa, asesmen atau penilaian seperti apa, evaluasi seperti apa. Jadi disinilah saya bisa tahu nanti ibu-ibu sudah paham atau tidak ya. Silahkan dikerjakan, boleh dikumpulkan paling telat besok. Nah, setelah itu nanti akan saya berikan bahan selanjutnya. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.